Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, ini adalah materi pertama, yaitu masih bersifat pengenalan ya, mengenai mata kuliah Orkom ya. Nah, adapun kemampuan yang mahasiswa dapat ya setelah mempelajari materi ini adalah memahami pengertian dari organisasi dan arsitektur komputer serta struktur dan fungsi komputer. Kemudian juga mempelajari ya mana komputer itu sebagai sebuah sistem hierarki. Nah, komputer dapat dianggap sebagai struktur sejumlah komponen beserta fungsinya dan dijelaskan sebagai fungsi kolektor, struktur, dan fungsi internalnya. Oke, nah di sini ada dua kata ya, organisasi dan arsitektur komputer. Nah, organisasi komputer itu adalah unit operasional ya antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Jadi lebih kepada unit operasionalnya. Nah, kalau arsitektur komputer itu adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Nah, ini lebih kepada pengoperasiannya ya. Nah, jadi satu sama lainnya itu saling melengkapi ya. Jadi untuk merealisasikan organisasi komputer harus ada arsitektur komputer. Begitu juga dengan arsitektur itu tidak akan ada jika tidak ada organisasi komputernya. Oke. Nah, contoh dari organisasi dan arsitektur komputer ya. Untuk organisasi komputer itu lebih kepada teknologi hardware-nya. Jadi perangkat kerasnya. Kemudian antarmukanya atau interface-nya dari perangkat kerasnya ya. Kemudian ada teknologi memori ya, di mana macam-macam memori yang kita ketahui. Kemudian ada sistem memori ya, kemudian ada sinyal-sinyal kontrol. Nah, jadi organisasi komputer ini itu lebih kepada perangkatnya gitu ya. Nah, kemudian arsitektur komputer ini itu lebih kepada set instruksi, kemudian aritmatika ya, kemudian teknik pengamatan dan kemudian mekanisme I/O. Nah, jadi lebih kepada pengoperasian ataupun instruksi-instruksi gitu ya. Nah, ini pembeda antara organisasi dan arsitektur komputer. Nah, jadi sebuah rancangan pada arsitektur komputer dapat direalisasikan jika terdapat organisasi komputer, gitu ya. Jadi satu sama lainnya itu saling melengkapi, gitu ya. Nah, contoh dari arsitektur komputer pertama adalah diciptakan oleh Von Neumann. Nah, arsitektur yang diciptakan oleh Von Neumann ini tahun 1903 ya. Nah, jadi hampir semua komputer saat ini ya itu menggunakan konsepnya Von Neumann. Nah, jadi unsur ataupun komponen atau bagian utamanya itu ada unit aritmatika dan logis, ada unit kontrol, ada memori, dan ada alat masukan dan keluaran ya. Nah, jadi ini adalah bentuk dari arsitektur Von Neumann ya, di mana ada perangkat masukan, kemudian ada prosesor ya, tempat mengolah data ya. Kemudian ada penyimpanan. Di sini penyimpanan ini untuk menyimpan proses-proses atau penyimpanan hasil dari prosesnya. Kemudian hasil proses itu akan dikeluarkan itu melalui perangkat-perangkat output. Nah, ini adalah konsep dari arsitektur oleh Von Neumann. Nah, jadi hampir semua perangkat yang kita gunakan itu menggunakan konsepnya Von Neumann. Nah, sekarang kita akan membahas jadi komponen-komponen yang ada di dalam komputer ya. Nah, pertama adalah CPU, bukan CPU, control unit ya. Nah, atau singkat dengan CU. CU ini merupakan salah satu segi dari CPU yang bekerja untuk memberikan arahan, kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di segi ALU di dalam CPU. Nah, di sini lebih pada mengendalikan ya atau mengontrol terhadap operasi-operasi yang terjadi di dalam CPU. Ya, ini fungsi dari control unit ya.
Nah, cara kerja dari control unit itu yaitu mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan. Nah, ini adalah dikontrol di bagian control unit. Nah, kemudian dia mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Jadi perangkat-perangkat luar atau perangkat-perangkat input itu diatur semuanya oleh control unit. Nah, kemudian dia perannya juga mengambil instruksi-instruksi dari main. Maksudnya di sini adalah mengambil instruksi atau pengoperasian yang ada di dalam CPU. Nah, itu fungsi dari CPU. Nah, kemudian selain control unit ada istilah yang namanya ALU atau Arithmetic Logic Unit ya. Control unit ini itu melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika. Jadi dia lebih kepada proses-proses pengolahan angka ataupun logika itu seperti if and or gitu ya. Nah, itu namanya operasi-operasi logika. Nah, kemudian juga dia melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksinya program, yaitu operasi logika. Nah, kemudian juga melakukan perhitungan ya seperti proses-proses aritmatika ya yang terjadi di dalam CPU ya. Nah, itu fungsi dari ALU. Kemudian membantu control unit saat melakukan perhitungan aritmatika. Nah, jadi fungsi Arithmetic Logic Unit ini fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan baik juga dalam operasi logika ya. Nah, kemudian kita akan membahas kepada komponen utama dari komputer itu adalah memori. Nah, jadi kita tahu bahwa memori itu adalah tempat penyimpanan ya, penyimpanan data ataupun penyimpanan dari instruksi ya. Nah, jadi dia itu fungsinya adalah menyimpan informasi, ada yang sifatnya sementara, ada yang juga sifatnya permanen gitu ya. Nah, itu tergantung dari memorinya. Kemudian pertama kita membahas mengenai memori utama atau main memory. Jadi memori ini digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Seperti RAM ya atau ROM ya. Nah, jadi RAM atau ROM ini biasanya disebut memori ya, hanya sebagai tempat menyimpan data. Kalau untuk menyimpan data sementara itu namanya RAM ya. Kalau untuk sekedar membaca memori itu namanya ROM. Nah, jadi mungkin ini ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi memori sekunder itu lebih mengacu pada perangkat penyimpanan yang sekunder itu seperti hard disk ya. Nah, itu disebut juga memori sekunder. Nah, kemudian perangkat input. Nah, perangkat input ini juga banyak ditemukan di lingkungan kita ya. Jadi lebih disebut juga peripheral gitu ya. Nah, ada perangkat input keyboard, ada mouse, ya, ada joystick ya. Kemudian ada touchpad ya. Nah, touchscreen dan lain sebagainya. Nah, jadi perangkat input itu sangat penting sekali ya. Dimana kalau tidak ada perangkat input kita tidak bisa melakukan perintah ya atau menyimpan data. Oke, kemudian ada perangkat output, ini juga disebut juga perangkat keluaran yang mengeluarkan data hasil dari olahan ya, yang mana nanti akan ditampilkan ya seperti menggunakan monitor ya atau printer ya, nah dan lain sebagainya ya, yang mana data-data itu intinya perangkat output adalah yang bisa ditampilkan gitu ya. Oke, baiklah, ini ada beberapa tugas. Silakan nanti dikerjakan ya. Ada 6 soal ya. Nanti silakan dikerjakan. Ibu beri waktu dalam waktu seminggu. Oke, baiklah itu saja bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian materi yang kurang pas ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.